Guys, dengerin ya. Lu pernah gak sih kayak nemu kosan yang harganya murah banget, kayak fasilitasnya lengkap, terus lokasi strategis, harganya kayak apa gila banget pokoknya. Tapi pas masuk ke kosannya tuh hawanya beda banget sumpah. Nah ini tuh cerita dari temen gue ya, namanya baru pindah ya kan ke kosan ini. Kamarnya tuh di lantai 2 paling pojok. Nah terus pas dia masuk pertama kali, itu kamar bau banget, bau apek gitu. Kalian tahu kan bau apek tuh gimana? Karena kayak mahasiswa gitu loh, harus irit-irit. Jadi dia kayak, ya udahlah di sini aja ngkos gitu loh. Nah, terus malam pertama nih, sekitar jam 2 pagi gitulah, main game, entah main Mobile Legend, FF, apalah. Itu pokoknya dia nge-game kan. Terus tiba-tiba kayak ada suatu serak gitu. Ini serak. Nah, kayak ada yang apa ya, sesuatu yang mengganggu gitu. Itu tuh ada di balik tembok kamarnya. Kayak ada orang lagi nyeret-nyeret karpet basah gitulah. Terus dia tuh kayak mikir mungkin tetangga lagi ngapain, lagi beberes kah, lagi apa. Nah tapi dia tuh inget kalau kamar sebelah tuh kosong. Terus karena dia nggak mau kepikiran lebih jauh lagi ya, dia lanjut mabar habis itu tidur kan. Nah ini langsung masuk ke malam keduanya. Besoknya lebih parah. Pas lagi tidur, si Dimas nih ngerasa dadanya sesek gitu, kan tahu ketindihan kan. Nah dia melek dikit, di ujung kakinya tuh kayak ada bayangan hitam itu, tinggi banget, kepalanya nunduk, terus rambutnya panjang sampai lantai. Dimas cuma bisa merem aja kayak orang ketakutan lah, sambil baca doa sih pasti ya, itu wajib. Pas dia melek lagi, itu bayangannya tuh udah hilang, kayak terus bantal di sebelah dia tuh basah kuyup dan baunya amis banget, gila. Seamis itu kayak bau darah yang udah lama gitu loh. Gue langsung skip ke ini deh, ke malam ketiganya ya. Nah malam ketiga sih Dimas tuh kayak udah agak tahan banget gitu loh. Dia tuh pengen bersihin baju ke dalam koper buat cabut besok paginya. Nah pas dia mau buka lemari, udah kayak cekrek gitu, dia nemu satu foto Polaroid di sela-sela kayu gitu. Nah di foto itu ada cowok lagi duduk di kursi kamarnya, tapi di lehernya ada tali tambangnya yang melingkar kencang sampai mukanya biru, melongo kayak, hah? Terus tiba-tiba ada bisikan di kupingnya gitu loh, kayak langsung di kupingnya, Mas gantian ya, lehernya capek. Endingnya besok paginya tuh si Dimas kabur, nggak pamit, deposit angus bodo amat. Nah pas dia lewat banyak penjaga kosan, si Papa cuma senyum tipis sambil bilang, loh Mas kok cepet banget, padahal dia suka loh sama Mas. Malas anjing. Dari cerita ini sih gue saranin lu pada ya, buat mahasiswa ya, kalian tuh jangan asal nyari kosan deh. Pikir-pikir, walaupun harganya murah tuh tetap aja kayak mending survei dulu lah daripada kayak gini kan. Disebutnya Mbak Ayu. Pokoknya kejadiannya lama, tahun 2021 di gedung lamanya kantor dia. Pada saat itu, Bayu masih berstatus mahasiswa. Karena perkuliahan berjalan secara online, masih pandemi, sehari-hari Bayu ikut papanya buat bantu beliau di kantor sambil melaksanakan kuliahnya di ruangan papanya. Saya biasanya berangkat bareng papa, satu mobil. Kadang papanya yang nyetir, kadang Bayu. Jam masuk kantor itu pukul 8 pagi. Pulang jam 5 sore. Ingat banget kejadian itu di bulan Juli, hari Jumat. Kebetulan hari itu Bayu ada urusan dengan kampus terlebih dahulu. Makanya Bayu berangkat telat sambil bawa mobil sendiri. Karena dia nggak bareng sama papanya. Tumben nih, Bayu ini baru nyampe ke kantor jam 10 pagi. Sampainya di kantor, Bayu nunggu pas satpam buat bukain gerbang kantornya. Tapi gak kayak biasa. Kali ini Bayu nunggu cukup lama, kayak sekitar 5 menitan gitulah. Saat dia ngeliat Pak Marsin, penjaga gerbang di kantor itu,
kayak lari tergesa-gesa gitu. Terus Oke. Mbak Ayu buka kaca mobilnya. Wajah Pak Martin kelihatan lemes banget sama kaget. Oke. Tapi Mbak Ayu mikirnya cuma sekedar oke, kecapean karena abis lari bukan pagar. Abis itu keningnya Mbak Ayu diukur temperaturnya dengan termogan. Dicek suhu, Mbak Ayu langsung masuk ke dalam kantor. Setelahnya semuanya berjalan seperti biasa. Mbak Ayu langsung ngerjain pekerjaan kantor, bicara bareng rekan-rekannya. Pas istirahat, Mbak Ayu makan, sholat, serta kan Do You See What I See di Spotify. Mbak Ayu lanjutin pekerjaan tuh sampai akhirnya jam pulang kerja jam 5 sore. Lalu Mbak Ayu tuh pulang. Sampai di situ emang belum ada yang aneh. Tapi pas Mbak Ayu pulang ke rumah, Papa Mbak Ayu ini ceritain kejadian yang sangat amat tidak terduga terjadi pada hari ini. Oke. Kira-kira ya kayak gini lah, papanya Mbak Ayu bilang, kamu tahu nggak, tadi ada kejadian di kantor. Mbak Ayu kaget dong. Kayak mikir, hah, kejadian apa? Terus papanya diem, akhirnya berani ngomong kalau misalnya ada yang menyerupai kamu. Di situ Mbak Ayu langsung diem, tapi ngerasa deg-degan dan gak nyaman gitu. Terus papanya Mbak Ayu nanya, tadi satpam bukan gerbangnya agak lama kan pas kamu datang? Terus Mbak Ayu bilang, iya. Papanya jawab lagi, itu karena pas pagi Pak Martin udah lihat kamu datang bareng papa. Kamu pakai baju merah. Makanya dia kaget waktu kamu siang-siang datang sendiri bawa mobil. Terus perasaan Mbak Ayu deg-degan dan bingung. Refleks, Mbak Ayu langsung lihat baju yang Mbak Ayu pakai waktu itu. Baju yang Mbak Ayu pakai itu warna coklat. Terus itu siapa Jadi, anjing? untuk lengkapnya itu, di jam 8 pagi, Papa Mbak Ayu udah datang ke kantor. Tapi menurut penglihatan Pak Satpam, saya dengan tanda kutip, atau yang menyerupainya lah, yang menyerupainya itu ada di mobil sama papanya Mbak Ayu ini. Duduk di kursi Oke, penumpang. malasnya. Katanya Pak Satpam yang menyerupai ini ya biasa aja. Gak ada yang aneh. Setelah papanya turun dari mobil, langsung dicek suhu dan masuk ke kantor ya. Tapi pas giliran saya, Pak Satpam nunggu dulu karena si yang menyerupai ini masih di dalam mobil di kursi penumpang. Terus Pak Satpam menghadap ke belakang. Pak Satpam langsung kaget karena yang menyerupai ini berada tepat di belakang Pak Satpam. Secepat itu. Tapi Pak Satpam gak berpikir macam-macam. Jadi kayak oke, langsung dicek. Terus pas dicek, Satpamnya kaget sama hasil suhunya. Dia kan kayak nanya, kok dingin banget mbak? Si saya ini bilang, iya pak, kena AC. Dia bilang gitu. Pak Satpamnya sebenarnya masih heran, tapi nggak mau bertanya lebih banyak lagi. Gimana nggak heran ya? Suhu di termogan dia 20 derajat. Jadi ya orang mana yang suhunya 20 derajat. Dan Satpam cukup heran karena si yang menyerupai bisa-bisanya dia menjawab pertanyaan Satpam, mana ngaco lagi jawabannya. Setelah itu ya biasa, si menyerupai ini masuk ke dalam kantor dan si Satpam gak merhatiin lagi. Menurut Pak Satpam, wujud yang menyerupai ini benar-benar normal, gak ada yang aneh, seperti Mbak Ayu yang biasanya aja. Baru akhirnya 2 jam kemudian, saya yang asli datang, bawa mobil. Ya lemes lah Pak Satpamnya, kan saya udah datang. Bahkan
ada catatan suhunya di buku beliau. Pantesan ketika Bayu lihat mukanya lemes gitu, ternyata abis ngalamin kejadian horor. Oke. Katanya si papahnya Mbak Ayu langsung rame tuh cerita ini di orang-orang kantor. Oh iya, ingat nggak? Saya bilang waktu lagi istirahat saya dengerin podcast Do You See What I See? Yes. Nah, kalian tahu nggak itu judulnya apa? Apa yang lagi saya dengerin tentang itu? Ya, judulnya Kembar. The fuck anjing? Ya, udah segitu aja. Tapi sekarang Mbak Ayu udah pindah ke gedung yang baru yang lokasinya cukup jauh dari gedung yang lama. Jadi ya semoga nggak ada gangguan-gangguan lagi. Aman.